Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Setelah kemarin teman-teman aku membersihkan taman dan aku lihat ini batu koralnya itu udah pada kotor karena memang sudah lama sekali. Nah, batu koral sendiri teman-teman biasanya sering kita gunakan untuk dekorasi di taman. Ini sebagai pemanis taman dan bisa juga dipakai untuk jalan setapak dan juga aksen di kolam ikan. Nah, karena kita suka meletakkan di luar ruangan, maka si batu koral ini akan dipenuhi dengan lumut kalau lama kelamaan. Nah, nanti warnanya akan dekil dan menghitam atau juga ada ijo-ijonya gitu ya teman-teman. Nah, warna hijau atau warna hitam itu tuh karena tertutup dengan tanah, jadi warnanya itu terlihat kusam. Ini asalnya itu putih banget, bersih. Bahkan aku waktu dulu belinya itu sampai dipegang pun kayak ada sepuhan gitu teman-teman. Emang kalau kita beli itu warnanya agak putihnya itu berbeda dengan yang kita ambil sendiri dari pantai. Nah, ini teman-teman aku udah dapat satu baskom sama satu ember. Ini semuanya mau aku cuci. Nyucinya itu gampang. Nah, untuk teman-teman yang punya batu seperti ini, jangan dulu diganti sama yang baru ya teman-teman. Nah, kita menggunakan cara yang sangat mudah. Jadi caranya itu kita nggak perlu nyikat-nyikat, kemudian nggak perlu yang terlalu menguras tenaga. Cukup seperti ini saja. Kita bersihkan dulu rumput-rumputnya karena memang ini tuh sudah penuh dengan tangkai-tangkai dari daun-daun kering, kemudian tangkai-tangkai yang sudah kering. Nah, kita buang dulu seperti ini tuh bercampur dengan tanah. Lumut itu sendiri sangat membandel ya teman-teman. Itu tuh tidak bisa cuma dicuci dengan air seperti ini saja. Walaupun kita gosok-gosok, tenaga kita nanti habis, tapi lumutnya itu tetap bandel. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini aku kasih citrun. Citrunnya aku kasih 2 bungkus untuk 2 tempat. Berarti ini satunya itu 1 bungkus aja. Nah, ini reaksi kimianya seperti ini teman-teman. Jadi kayak ada gelembung-gelembungnya gitu. Nah, itu berarti citrunnya sedang bereaksi. Terus lumut itu sendiri teman-teman, selain dapat membuat tampilan batu menjadi jelek, kemudian bisa-bisa licin kalau kita injak. Apalagi misalkan yang ada di taman, biasanya di taman di injakan rumput itu kan suka ada batu-batunya gini ya sebagai aksen atau pemanis. Nah, lama kelamaan nanti bakalan dipenuhi dengan lumut yang akhirnya licin kalau diinjak, apalagi punya anak kecil. Nah, kalau aku sendiri tidak ditaruh di jalan seperti itu, aku taruhnya di taman aja ya teman-teman. Nah, ini aku pakai koas itu untuk membuang dari karena ini tuh airnya itu berubah jadi putih, kemudian ada endapan-endapan juga ya teman-teman. Mungkin karena waktu dulunya ini kan aku beli, sebagian itu beli, mungkin karena sudah dikasih pewarna putih gitu, jadinya ini endapannya banyak banget teman-teman, sampai ngendap. Nah, ini setelah aku koas-koas sedikit, nggak pakai sikat, cuma pakai koas aja karena yang warna putihnya itu nempel. Nah, ini untuk lumutnya masih bandel ya teman-teman. Nah, nanti kalau untuk menghilangkan lumutnya bisa kita gunakan pemutih pakaian, nanti bakalan bersih. Apalagi kalau misalkan
direndam semalaman. Nah itu tuh udah nggak perlu lagi kita sikat-sikat, nggak perlu lagi di kayak gini ya teman-teman. Nah ini warnanya itu sudah berubah, warna putihnya itu nggak tahu dari mana asalnya, bisa saja dari pewarna awalnya gitu teman-teman. Karena batu yang aslinya itu kayak gini, jadi nggak putih. Jadi putihnya itu cuma putih kayak gini aja, ini batu asli. Kalau teman-teman mau nyoba di rumah, nah alat dan bahan yang diperlukan itu cuma air, kemudian wadah atau ember, sitrun. Jangan lupa sarung tangan ya teman-teman, karena sitrun ini kalau terkena tangan kita itu bakalan kayak kesat gitu ya, nantinya bakalan kasar. Dan aku tambahin juga pakai pemutih pakaian, bisa merek apa saja. Ini reaksi di ember yang satunya lagi ya teman-teman. Gelembungnya itu lumayan, apalagi kalau kita goyang-goyangkan embernya, nanti gelembungnya itu makin banyak. Setelah kita rendam selama 2 jam, aku rendamnya 2 jam saja. Ini hasilnya seperti ini, jadi mengendap, jadi kayak ada kapurnya gitu teman-teman, seperti ini. Nah kalau kotoran-kotorannya juga sama, jadi seolah-olah terpisah gitu. Nah setelah ini tinggal kita bersihkan. Larutan asam sitrat atau sitrun ini bisa membantu untuk mengangkat kotoran. Jadi bukan cuma di baju saja ya teman-teman, tapi banyak gunanya ini yang namanya sitrun. Bisa kita untuk membersihkan peralatan dapur, misalkan ada gelas yang udah kusam, bisa kita bersihkan dengan sitrun. Nah kemudian kalau ada baju, apalagi yang berwarna bajunya, kemudian banyak noda-noda, kalau kita pakai pemutih baju kan nanti bajunya itu bakalan rusak, warnanya itu bakal berubah. Nah untuk menghindari semua itu bisa kita gunakan sitrun teman-teman. Sitrun ini sama seperti soda kue atau baking soda. Nah baking soda itu hampir sama dengan sitrun, bisa juga untuk membersihkan. Nah si dua bahan ini sebenarnya bahan untuk membuat makanan atau tambahan untuk membuat makanan, tapi bisa digunakan untuk bersih-bersih juga. Untuk takarannya sendiri bisa disesuaikan dengan jumlah batu, bisa menggunakan 1 bungkus ataupun 2 bungkus, pokoknya sesuai dengan jumlah saja. Nah ini aku menggunakan sikat, disikat lembut saja untuk menghilangkan zat-zat kapur yang menempel. Nah aku juga nggak tahu itu yang warna putih itu berasal dari mana ya teman-teman, tapi itu tuh udah langsung ada gitu sendiri. Nah jangan lupa juga pakai sarung tangan ya teman-teman, untuk melindungi tangan kita dari supaya tidak kasar aja. Nah ini setelah dibersihkan, ini tuh dibilas ya teman-teman, sudah lumayan bagus, udah lumayan berbeda dari yang pertama. Nah kalau lumutnya itu masih nempel, untuk lumut lumayan susah. Teman-teman bisa merendamnya semalaman atau 3 jam. Nah kalau aku ini 2 jam saja, karena terlalu lama kalau sampai 3 jam. Nah ini zat-zat putihnya itu agak nempel gitu ya teman-teman, sampai nempel di ember juga, itu nempel sampai berbekas. Setelah 3 jam atau 2 jam direndam dengan larutan sitrun, nah kotorannya itu nanti akan terangkat dan kita juga akan menemukan batu koral ini menjadi putih kembali dan juga bersih. Nah ini untuk lebih bersih, hasilnya lebih putih kinclong. Nah aku pakai pemutih pakaian teman-teman, tapi ini tidak lama, harusnya direndam semalaman. Nah ini cuma direndam beberapa menit saja, tapi lumayan, hasilnya sudah lumayan bagus. Nah di sini aku mau jemur, aku mau tiriskan, ditiriskan seperti ini saja batu koralnya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita lapisi saja bawahnya pakai kaos supaya menyerap, karena batu koral ini tidak perlu untuk kering juga ya, karena aku pakainya itu di luar bukan di dalam ruangan. Tapi kalau untuk di dalam ruangan sepertinya harus benar-benar kering.
Dan ini sengaja aku buat taman kecil, ini untuk percobaan saja ya. Ini berada letaknya itu di dapur yang biasa aku pakai untuk ya beres-beres di dapur gitu. Ini aku mau coba bikin taman mungil di sini dengan menggunakan batu-batu putih ini, karena batu putih ini gunanya itu untuk mempercantik taman ya teman-teman. Nah, kita bisa taruh di pojokan, kemudian kita bisa taruh di pinggir-pinggirnya. Nah, itu tuh akan terlihat cantik. Nah, kalau masih putih seperti ini pasti akan cantik. Tapi kalau misalkan udah kusam, itu tuh kelihatan jelek sekali ya teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya itu sangat memuaskan, walaupun cara nyucinya cukup sederhana, cukup kita rendam saja. Nah, ini untuk bagian sisanya tidak aku cuci semua karena memang banyak, ternyata ini tuh numpuk di dalam. Dan lama kelamaan akhirnya bercampur dengan tanah. Nah, tanah itu sendiri karena dulu ada tempat yang kosong di sini, di bawahnya itu ada tanah, sebagian ada tanah, kemudian sebagian lagi di tembok. Nah, asalnya di sini tuh aku tanemin bunga, tapi ternyata suka keinjek gitu sama anak-anak. Akhirnya aku taruh saja batu koral di sini, tapi lama kelamaan mungkin karena di bawahnya itu banyak cacing. Memang pas aku angkat juga itu tuh cacingnya banyak banget. Nah, dari situ timbullah tanah-tanah yang ke permukaan gitu teman-teman. Itu tuh kayak di kotoran-kotoran itu ya, kotoran cacing. Nah, dari situ si batunya itu jadi tertimbun tanah, jadi terlihatnya sedikit, padahal kalau kita gali itu tuh banyak banget. Nah, ini aku bersihkan dengan cara seperti ini saja, dengan cara disapu-sapu, kemudian aku basuh pakai air lagi. Nah, ini setelah aku campur dengan yang tadi aku pakein sitrun. Nah, itu perbedaannya bisa teman-teman lihat sendiri, yang menggunakan sitrun dengan yang dicuci manual cuma pakai air saja. Nah, itu perbedaannya jauh banget. Kalau yang pakai sitrun itu hilang sampai ke lumut-lumutnya, tapi kalau yang dibersihkan hanya dengan air saja itu tuh cuma hilangnya tanahnya aja, kotoran-kotorannya, itu pun yang cuma tersapu saja. Nah, ini akhirnya taman bungaku kembali, batunya itu kembali memutih ya teman-teman. Alhamdulillah lebaran nanti rumah sudah pada bersih, tamannya kemarin sudah aku rapihkan. Nah, ini lanjut aku bereskan bagian depan atau teras depan rumah aku ya teman-teman, supaya terlihat nyaman. Nah, batu koral itu sendiri banyak diperjualbelikan. Aku sendiri itu belinya satu kantong itu 90.000, cukup mahal ya. Kalau misalkan tidak kita rawat, kalau kusam kita beli lagi, kemudian kusam beli lagi. Nah, itu tuh bisa-bisa kebobolan ya kantong kita teman-teman. Nah, selain beli, aku juga suka ngambil sendiri batu koral ini dari pantai, karena kebetulan di kampung halaman aku itu tepatnya di dekat rumah kakak aku itu pantainya itu batu semua teman-teman. Nah, batu itu tuh berwarna-warni, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, aku suka ngambil batu-batu yang putihnya, tapi ukurannya memang kalau yang di pantai itu berbeda-beda, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, kalau kita beli langsung itu tuh ukurannya udah sama semua, karena memang udah dipilih sebelumnya. Selain memperindah taman, batu koral juga ini berguna untuk refleksi ya teman-teman, jadi bisa diinjak-injak gitu. Nah, apalagi disimpannya misalkan di atas teras. Nah, kita ketika batunya itu panas-panas kita injek-injek, nah itu tuh bisa jadi refleksi yang alami juga. Selain itu manfaatnya juga untuk resapan air ya teman-teman. Kalau misalkan tanah kita tembok itu tuh nggak bakalan meresap air, tapi kalau kita taruhin batu-batu seperti ini, air akan tetap terserap ke bawah. Alhamdulillah teman-teman, batu aku sudah kembali putih dan kinclong. Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.